Wahai jiwa terpilih, dengarkan bisikan ini dengan seluruh lapisan batinmu, bukan hanya dengan telingamu. Tidak ada satupun detik dalam hidupmu yang terjadi secara acak. Tidak ada satupun langkah yang benar-benar tersesat. Hari ini, engkau tidak sedang menemukan pesan ini, engkau sedang dipanggil olehnya. Semesta telah menuliskan momen ini jauh sebelum matamu lelah menatap layar. Jauh sebelum hatimu lelah menahan semua yang tidak pernah benar-benar engkau ceritakan pada siapapun. Engkau menyebutnya kebetulan, tetapi semesta menyebutnya penjemputan. Engkau merasa hanya sedang menggulir layar untuk mengalihkan penat, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam yang menarikmu diam. Ada tarikan lembut yang tidak bisa dijelaskan logika, seolah ada tangan tak terlihat yang berhenti di bahumu dan berbisik, "Berhenti di sini, dengarkan ini untukmu." Wahai jiwa terpilih, semesta telah mengamati setiap helaan napasmu ketika engkau mencoba kelihatan baik-baik saja di hadapan manusia, namun hancur perlahan di dalam dirimu sendiri. Semesta menyaksikan malam-malam di mana engkau menatap gelap, bukan karena tidak mengantuk, tetapi karena pikiranmu penuh dengan pertanyaan yang tidak punya tempat untuk pulang. Tentang pekerjaanmu, tentang penghasilanmu, tentang masa depanmu, tentang bagaimana engkau akan bertahan esok hari ketika beban hari ini saja sudah terasa menyesakkan. Ada peperangan yang tidak engkau ucapkan, tetapi getarannya terasa jelas di medan energi semesta. Peperangan yang berputar di sekeliling rezekimu, kestabilanmu, rasa amanmu. Di hadapan manusia engkau hanya berkata, "Aku sedang sibuk, aku sedang lelah." Tetapi di hadapan semesta, getaran hatimu bersuara jauh lebih keras daripada kata-kata. Engkau bertanya dalam diam, "Sampai kapan seperti ini? Sampai kapan hidupku seperti ini? Apakah memang aku dibiarkan berjalan tanpa pegangan?" Semesta menjawab, "Tidak. Hari ini adalah jawaban atas doa-doa yang tidak sempat engkau susun menjadi kalimat. Hari ini adalah jawaban atas air mata yang engkau sekat terlalu cepat agar tidak ada yang bertanya. Hari ini adalah jawaban atas helaan napas panjang yang engkau tutup dengan senyuman tipis, agar dunia mengira engkau baik-baik saja." Wahai jiwa terpilih, semesta ingin engkau tahu. Ada ruang yang sangat sunyi di alam yang tidak terlihat, tempat segala keputusan energi ditetapkan. Sebagian menyebutnya mahkamah spiritual. Sebagian menyebutnya ruang doa yang dikabulkan. Sebagian menyebutnya balai rung takdir. Di ruang itulah namamu dibawa. Di ruang itulah getaran lelahmu dibaca. Di ruang itulah kerinduanmu akan kelegaan diukur satu demi satu. Dan kini sebuah keputusan telah diucapkan. Siklus lama mulai runtuh, pola yang mengikat mulai retak, jalan baru mulai disiapkan untuk kakimu yang letih namun enggan menyerah. Engkau merasa hidupmu seperti medan perang, dan semesta mengakui itu benar. Ada energi-energi gelap yang tidak tahan melihatmu menjadi versi dirimu yang paling kuat, versi dirimu yang stabil, tenang, berkecukupan, merdeka, mampu memberi tanpa takut kekurangan, mampu membangun tanpa dilumpuhkan kecemasan, mampu melayani tanpa kehabisan tenaga, mampu menabur tanpa panik, memikirkan besok. Versi dirimu yang seperti itu bukan hanya kuat, tetapi berbahaya bagi segala bentuk kegelapan, karena engkau akan menjadi pusat terang, pusat aliran kebaikan, pusat perubahan. Itulah sebabnya, wahai jiwa terpilih, setiap kali engkau hampir stabil, selalu muncul gangguan. Setiap kali engkau hampir tenang, selalu ada keadaan yang memaksamu cemas. Setiap kali engkau mulai menabung, selalu ada keperluan mendadak. Setiap kali engkau merasakan secercah harapan, selalu ada kabar yang mencoba memadamkannya. Bukan karena engkau sial, bukan karena semesta membencimu, tetapi karena terang di dalam dirimu terlalu penting untuk dibiarkan padam. Namun ketahuilah, hari ini semesta tidak hanya mengamati, semesta sedang turun tangan. Energi kehidupan yang lebih tinggi mulai bergerak ke arahmu, bukan dengan gemuruh yang riuh, melainkan dengan gerakan halus yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang peka. Engkau mungkin berkata, "Aku sudah berusaha keras, tetapi mengapa hasilnya seperti tidak sebanding?" Semesta berkata,
Engkau benar. Engkau telah menabur tenaga, tetapi terlalu sering engkau memanen kelelahan. Engkau menabur kerja, tetapi yang engkau panen adalah kebingungan. Engkau menabur niat baik, tetapi yang kembali adalah kekecewaan. Namun hukum semesta tidak pernah berubah. Setiap benih akan bertemu musim, bukan musim manusia, tetapi musim ilahi. Dengarkan ini dengan perlahan, wahai jiwa terpilih. Bukan gaji yang menentukan nasibmu, bukan sistem yang mengurung langkahmu, bukan jabatan yang mendefinisikan nilaimu, bukan kenalan yang menetapkan masa depanmu. Ada sumber agung di balik layar realita, sumber yang mengalirkan daya ke dalam kedua tanganmu. Ketika aliran itu tersumbat, hidup terasa sempit, pintu serasa tertutup, kesempatan serasa menjauh. Namun ketika aliran itu dibuka kembali, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika mulai terjadi. Jalan seakan muncul di tempat yang dulu hanya terlihat sebagai dinding. Sekarang, saluran itu mulai dibersihkan. Pegangan kekurangan mulai melemah. Plafon tak terlihat yang menekan kepalamu mulai retak. Rantai yang mencoba menulis kisahmu dengan kata kekurangan kini mulai kehilangan kekuatannya. Bukan karena engkau tiba-tiba menjadi sosok yang sempurna, tetapi karena semesta memutuskan untuk mengingatkanmu siapa dirimu sebenarnya. Bukan korban, melainkan penjaga terang. Wahai jiwa terpilih, ingatkah engkau pada kisah perempuan yang merasa hanya memiliki sedikit minyak dalam bejana dan merasa hidupnya sudah berada di tepi jurang? Ia melihat kekurangan, tetapi semesta melihat potensi. Ketika petunjuk datang, ia diminta melakukan sesuatu yang terasa kecil dan tidak masuk akal. Namun ketika ia taat, minyak itu tidak berhenti mengalir hingga setiap wadah terisi penuh. Bukan minyak yang membuat keajaiban itu terjadi, melainkan pertemuan antara ketaatan dan petunjuk ilahi. Demikian pula dirimu. Semesta tidak hanya ingin mengangkatmu keluar dari rasa takut akan kekurangan. Semesta juga ingin mengajarmu seni menata aliran. Ketika engkau belajar menghormati setiap rupiah yang lewat di tanganmu, setiap kesempatan yang mendekat, setiap relasi yang hadir, ketika engkau tidak lagi memperlakukan hidupmu dengan asal, melainkan dengan kesadaran, engkau sedang menyiapkan wadah-wadah batin untuk diisi. Kebebasan finansialmu, wahai jiwa terpilih, selalu terhubung dengan tugas jiwamu. Energi gelap memahami hal ini lebih cepat darimu. Itu sebabnya ketika engkau berada sangat dekat dengan terobosan, tiba-tiba badai datang beruntun. Ketika engkau mulai merasa kuat dan terarah, tiba-tiba terjadi hal-hal yang mengguncang kestabilanmu. Ketika engkau mulai bangun dari luka lama, tiba-tiba muncul situasi yang memancing traumamu. Namun dengarkan dengan saksama, semesta tidak sedang menghancurkanmu, semesta sedang memindahkanmu. Engkau melihat pintu tertutup sebagai penolakan, semesta melihatnya sebagai pengalihan. Engkau melihat relasi yang berakhir sebagai kegagalan, semesta melihatnya sebagai perlindungan. Engkau melihat tempat kerja yang berubah menjadi ancaman, semesta melihatnya sebagai jembatan. Jika akhir-akhir ini engkau merasa dipaksa keluar dari kenyamanan lama, itu bukan karena engkau tidak layak, melainkan karena tempat lama itu sudah tidak mampu lagi menampung pertumbuhanmu. Jiwa yang sedang tumbuh selalu merasa sesak di ruangan yang dulu terasa cukup. Apa yang dulu membuatmu nyaman, kini tiba-tiba membuatmu tidak tenang. Apa yang dulu engkau terima begitu saja, kini membuat batinmu gelisah. Itu bukan kelemahan, itu adalah kebijaksanaan batin yang sedang bangun. Wahai jiwa terpilih, berhentilah menyebut dirimu gagal setiap kali sesuatu berubah bentuk. Lihatlah lebih dalam. Bukankah setiap pergeseran besar dalam hidupmu selalu diikuti oleh versi dirimu yang lebih matang? Bukankah yang dulu engkau sebut kehancuran, kini engkau akui sebagai titik balik? Semesta berbicara begini, engkau tidak sedang dicopot, engkau sedang disusun ulang. Engkau tidak sedang disingkirkan, engkau sedang diatur posisinya. Engkau tidak sedang dibuang, engkau sedang dinaikkan frekuensinya. Perhatikan pola ini dengan hati yang tenang. Ketika engkau merasa dunia menjauh, mungkin sebenarnya semesta sedang mengosongkan ruang di sekelilingmu agar sesuatu yang lebih tinggi dapat mendekat. Ketika beberapa orang pergi, mungkin mereka tidak sanggup berdiri di sampingmu saat terangmu bersinar lebih kuat.
Ketika beberapa pintu kerja tertutup, mungkin semesta sedang menyiapkan ruang di mana suaramu akan lebih dihargai dan tenagamu tidak sekadar dieksploitasi. Tidak setiap kesempatan adalah berkah. Tidak setiap ajakan adalah panggilan. Tidak setiap orang yang datang dalam hidupmu membawa ketulusan. Di dunia energi, ada jiwa-jiwa yang datang bukan untuk berbagi terang, melainkan untuk mencuri nyala. Mereka merasa hangat di dekatmu, tetapi engkau merasa dingin setelah mereka pergi. Mereka merasa ringan setelah bercerita padamu, tetapi engkau merasa berat setelah mendengarkan mereka. Disinilah kewaspadaan batinmu diuji. Wahai jiwa terpilih, semesta meminta, jagalah medan energimu seperti engkau menjaga rumahmu di malam hari. Engkau tidak akan membiarkan semua orang masuk tanpa mengetahui niat mereka. Demikian pula engkau tidak boleh membiarkan semua informasi, semua komentar, semua pendapat, semua energi orang lain tinggal terlalu lama dalam ruang batinmu. Engkau boleh mendengar, tetapi tidak harus menampung semuanya. Engkau boleh peduli, tetapi tidak wajib menyelamatkan semua orang dengan mengorbankan dirimu sendiri hingga habis. Selama ini engkau sering kelelahan bukan karena tugas jiwamu terlalu besar, tetapi karena engkau memikul beban yang tidak pernah diminta semesta untuk engkau pikul. Engkau menyerap kesedihan orang lain tanpa memilah. Engkau memikul rasa bersalah yang bukan milikmu. Engkau menahan kata-kata demi melindungi perasaan yang tidak pernah berusaha melindungimu. Engkau memberikan pengertian kepada orang-orang yang bahkan tidak berusaha mengerti dirimu. Semesta berkata dengan lembut, namun tegas, cukup. Ini adalah musim di mana batas-batas energimu harus diperjelas. Ini adalah musim di mana kata tidak yang keluar dari hatimu adalah bentuk cinta kepada dirimu sendiri. Ini adalah musim di mana engkau belajar bahwa melindungi dirimu bukan egois, melainkan perlu agar tugas jiwamu dapat berjalan. Bayangkan sebuah sungai. Jika sungai itu mengalir tanpa henti ke segala arah, tanpa alur, tanpa tepi, tanpa dasar, maka air itu akan menjadi banjir yang menghancurkan, bukan aliran yang menghidupkan. Begitu pula energimu. Engkau bukan diminta untuk berhenti memberi, engkau diminta untuk mengalir dengan arah yang sadar. Wahai jiwa terpilih, engkau mungkin bertanya, bagaimana dengan rezekiku? Bagaimana dengan pekerjaanku? Bagaimana dengan kebutuhanku yang nyata? Semesta menjawab, rezekimu tidak hanya berjalan melalui satu jalan. Engkau terlalu kaya dalam bakat, terlalu dalam intuisi, terlalu luas dalam potensi untuk hanya bergantung pada satu sumber. Selama ini, sistem membuatmu percaya bahwa masa depanmu tergantung pada satu atasan, satu perusahaan, satu jalur, satu angka gaji. Tetapi semesta tidak pernah membatasi dirimu pada satu pintu. Ada bakat yang engkau kubur karena merasa tidak menghasilkan. Ada ide yang engkau simpan karena takut dianggap aneh. Ada panggilan yang engkau abaikan karena khawatir dicemooh, padahal disitulah salah satu aliran rezekimu menunggu untuk dihidupkan. Kini semesta sedang mengaduk-aduk permukaan jiwamu agar hal-hal yang pernah engkau kubur itu mulai muncul kembali. Keinginan lama yang dulu engkau padamkan demi menyenangkan orang lain mulai kembali mengusik. Mimpi yang dulu engkau bunuh dengan kalimat, "Ah, aku siapa? Aku tidak mungkin bisa," kini mulai mengetuk seperti tamu yang sabar. Ini bukan kebetulan. Ini saatnya. Namun ingat, wahai jiwa terpilih, terobosan bukan hanya soal pintu terbuka dalam semalam. Terobosan sejati adalah ketika cara berpikirmu berbelok, ketika caramu memandang dirimu sendiri berubah, ketika cara engkau berjalan di dunia ini tidak lagi digerakkan oleh rasa takut, melainkan oleh rasa tahu yang tenang bahwa engkau dijaga dan dipandu. Engkau diminta untuk ikut serta, bukan hanya menunggu. Semesta mengundangmu untuk menjadi rekan, bukan hanya penerima. Itu sebabnya suara ini datang kepadamu bukan sekadar untuk menghibur, tetapi untuk mengatur ulang caramu hidup. Mulailah dari pagi harimu. Bangunlah dengan kalimat yang berbeda. Bukan lagi, hari apa lagi ini? Masalah apa lagi yang menunggu?
melainkan hari ini aku siap melihat bagaimana semesta membuka jalan untukku. Sebelum suara dunia berisik di sekelilingmu, izinkan tenang masuk ke dalammu. Duduklah sejenak, tarik napas perlahan, dan biarkan hatimu berkata pada sumber yang maha halus. Tunjukkan langkahku hari ini. Bimbing tanganku ke arah yang tepat. Jauhkan aku dari segala yang menguras tanpa mengisi. Disinilah kewaspadaan batinmu diasah. Semakin sering engkau duduk dalam hening yang sadar, semakin peka jiwamu membedakan mana panggilan, mana jebakan. Semakin engkau melatih diam yang penuh kesadaran, semakin engkau mudah merasakan kapan sebuah ajakan adalah arah, dan kapan ia hanya lingkaran yang akan mengembalikanmu ke titik lelah yang sama. Kemudian perhatikan kata-katamu. Semesta tidak memintamu berpura-pura kuat, tetapi semesta mengingatkan bahwa setiap kata yang keluar dari mulutmu membawa bentuk dan warna energi. Ketika engkau terus-menerus berkata, "Aku selalu kurang, aku tidak pernah cukup, aku memang nasibnya begini," engkau sedang menulis mantra yang mengikat langkahmu sendiri. Bukan karena semesta kejam, tetapi karena semesta setia mendengarkan apa yang engkau yakini tentang hidup. Ubah perlahan. Engkau boleh mengakui lelah tanpa mengutuk masa depanmu. Engkau boleh berkata, "Aku lelah hari ini," sambil tetap menambahkan, "Tetapi aku percaya jalanku tidak berhenti di sini." Engkau boleh berkata, "Aku belum sampai," sambil menegaskan, "Namun aku sedang bergerak ke arah yang lebih baik." Setiap kalimat yang engkau ucapkan adalah batu bata yang menyusun lorong masa depanmu. Wahai jiwa terpilih, ada hal lain yang perlu engkau jaga. Tubuhmu. Tubuhmu adalah rumah bagi jiwamu. Panggilan besar membutuhkan wadah yang kuat. Engkau tidak bisa memikul tugas besar dengan tubuh yang engkau abaikan. Semesta melihat malam-malam saat engkau memaksa dirimu terjaga, menunda istirahat terus-menerus demi mengejar sesuatu yang bahkan tidak benar-benar menenangkan batinmu. Semesta melihat ketika engkau mengisi tubuhmu dengan apapun yang ada, bukan dengan apa yang dibutuhkan. Jiwa yang lelah akan sulit mendengar bisikan halus petunjuk. Tubuh yang terus-menerus dipaksa bekerja akan sulit menjadi saluran bersih bagi inspirasi. Itu sebabnya engkau diminta untuk mulai merawat dirimu, bukan sebagai bentuk memanjakan diri, tetapi sebagai bagian dari ritual spiritual. Istirahatmu adalah ibadah. Makanmu adalah penghormatan kepada wadah kehidupan. Tidurmu adalah cara semesta menambal retakan-retakan halus di dalam dirimu. Perhatikan juga uangmu. Selama ini, engkau diajari bahwa berbicara tentang uang adalah hal yang kotor, seolah spiritualitas dan keberlimpahan tidak bisa berjalan berdampingan. Padahal, rezeki hanyalah bentuk lain dari energi yang lewat melalui tangan yang tepat untuk memperbaiki banyak hal. Semesta ingin kelebihan mengalir melalui orang-orang yang berhati lembut, bukan melalui tangan yang menindas. Itu sebabnya engkau, dengan hatimu yang mudah tersentuh, dipanggil untuk sembuh dari luka terhadap uang, agar ketika ia datang, engkau tidak lagi takut, tidak lagi merasa tidak pantas, dan tidak lagi menghabiskannya hanya untuk menutupi kekosongan emosional. Belajarlah menata, bukan pelit, bukan kikir, tetapi sadar. Setiap jumlah yang lewat di tanganmu adalah tamu yang membawa pesan. Sebagian harus disyukuri dengan dinikmati, sebagian harus disisihkan sebagai pagar, sebagian harus dialirkan kembali kepada orang lain. Ketika engkau mulai menghormati aliran ini, semesta melihat bahwa engkau siap menerima lebih banyak, bukan untuk menimbun, tetapi untuk memperluas manfaat. Wahai jiwa terpilih, engkau sedang dibentuk menjadi sosok yang tidak hanya cukup untuk dirinya sendiri, tetapi juga sanggup menjadi jawaban bagi orang lain. Inilah mengapa latihan-latihan batinmu begitu berat belakangan ini. Engkau tidak sedang disiksa, engkau sedang ditempa. Seperti logam yang dipanaskan berulang kali untuk membentuk pedang yang kuat, demikian pula jiwamu dibawa melalui ruang-ruang sempit agar ia tidak mudah patah ketika berada di puncak.
Engkau sedang disiapkan bukan hanya untuk menerima, tetapi juga untuk menjaga. Akan datang hari di mana engkau tidak lagi sekadar memikirkan bagaimana cara bertahan hidup, melainkan bagaimana cara membantu orang lain hidup lebih baik. Akan datang hari di mana engkau tidak lagi bertanya, bagaimana aku bisa membayar ini, melainkan bagaimana aku bisa membantu orang lain keluar dari jerat yang sama yang dulu menahanku. Akan datang hari di mana engkau menyadari bahwa semua luka dan kegagalan yang dulu membuatmu ingin menyerah, ternyata menjadi bekal untuk memahami mereka yang tersesat di tempat yang sama. Itulah sebabnya semesta berkata, jangan benci perjalananmu, jangan benci masa-masa sulitmu, jangan benci dirimu yang dulu. Ucapkan terima kasih, karena tanpa semua itu, engkau tidak akan menjadi sedalam ini. Namun di tengah semua ini, satu hal sangat penting, proteksi energi. Mulailah memperhatikan siapa yang engkau izinkan tinggal di dekat jiwamu. Ada orang yang datang hanya ketika mereka membutuhkan tenaga, waktu, dan perhatianmu, tetapi menghilang ketika engkau yang membutuhkan. Ada percakapan yang membuatmu merasa lebih terang. Ada pula percakapan yang selalu membuatmu merasa lebih kecil, lebih kotor, lebih tidak berguna. Wahai jiwa terpilih, semesta mengizinkanmu menjauh tanpa merasa bersalah. Engkau berhak menutup pintu tanpa memendam dendam. Engkau berhak memilih keheningan daripada keramaian yang merusak jiwamu. Engkau berhak memilih beberapa sahabat yang tulus daripada banyak lingkaran yang hanya tertarik pada sinarmu, bukan pada dirimu. Ini bukan keangkuhan. Ini adalah cara semesta menjaga agar terangmu tidak redup sebelum waktunya. Di musim ini, engkau akan melihat beberapa hal berakhir tanpa penjelasan. Jangan selalu memaksa mengerti. Tidak setiap kepergian membutuhkan alasan verbal. Kadang, energi sudah selesai, pelajaran sudah tuntas, dan semesta menarikmu dari meja yang sudah tidak lagi menghidupkanmu. Percayalah, ketika sesuatu ditarik dari hidupmu, bukan berarti engkau dikurangi. Bisa jadi engkau sedang diberi ruang. Wahai jiwa terpilih, engkau juga akan melihat pintu-pintu baru yang awalnya tampak kecil dan tidak meyakinkan. Jangan meremehkan hal yang tampak sederhana. Seringkali semesta menyembunyikan terobosan besar di balik langkah kecil yang engkau lakukan dengan sadar dan tulus. Satu pesan yang berani engkau sampaikan, satu ide yang engkau tuliskan, satu tindakan yang engkau lakukan dengan sepenuh hati, bisa menjadi titik awal rantai panjang peristiwa yang mengubah hidupmu. Semesta kini sedang mengatur pertemuan-pertemuan yang tampak kebetulan, tetapi sesungguhnya direncanakan dengan sangat teliti. Ada orang asing yang kelak akan menjadi rekan seperjalanan. Ada nama yang kelak akan menyebut namamu di ruang yang belum pernah engkau masuki. Ada tangan yang kelak akan mengulurkan bantuan saat engkau merasa tidak ada lagi yang bisa engkau andalkan. Engkau tidak perlu tahu semua detailnya sekarang. Tugasmu adalah menjaga medan batinmu tetap bersih, langkahmu tetap jujur, dan hatimu tetap terhubung dengan sumber yang maha halus. Ingatlah ini, semesta tidak menuntut kesempurnaan darimu. Semesta memintamu untuk hadir dengan apa adanya. Hadir dalam doa, hadir dalam hening, hadir dalam keputusan-keputusan kecil harianmu, hadir ketika engkau memilih tidak mengkhianati dirimu sendiri hanya demi diterima orang lain. Ketika engkau memilih untuk setia pada suara batin yang jujur, engkau sedang menyatakan kepada alam bahwa engkau siap memikul tanggung jawab atas hidupmu. Disitulah frekuensimu berubah. Disitulah dunia luar mulai menyesuaikan diri dengan dunia dalammu. Wahai jiwa terpilih, sebelum pesan ini perlahan mereda di telingamu, namun mengendap di hatimu, semesta ingin mengukuhkan sesuatu di dasar jiwamu. Engkau tidak terlambat, engkau tidak tertinggal, engkau tidak dihukum. Engkau sedang diarahkan. Apa yang engkau anggap sebagai musim kehancuran, sesungguhnya adalah musim pengurutan ulang. Apa yang engkau kira sebagai tanda bahwa semesta membencimu, sesungguhnya adalah cara halus semesta memaksamu berhenti mengejar pintu yang tidak pernah ditulis untukmu. Dan kini, setelah engkau berjalan melalui sunyi, badai, dan kebisuan yang panjang, engkau dibawa ke titik ini supaya engkau mengerti. Mulai hari ini,
engkau tidak diminta lagi untuk hidup sebagai korban keadaan. Engkau dipanggil untuk berdiri sebagai penjaga takdir. Penjaga yang waspada terhadap apa yang masuk ke dalam pikirannya. Penjaga yang selektif terhadap apa yang ia izinkan menetap di hatinya. Penjaga yang berani berkata, "Aku layak hidup dengan damai. Aku layak berjalan dengan tenang. Aku layak menerima rezeki tanpa rasa bersalah." Jika hatimu bergetar ketika membaca ini, jika ada bagian dalam dirimu yang tiba-tiba ingin menangis tanpa tahu apa kalimat yang tepat untuk mengungkapkannya, ketahuilah, itu bukan kelemahan. Itu adalah pengakuan batinmu terhadap kebenaran yang selama ini engkau abaikan. Itulah jiwa terpilih di dalam dirimu yang akhirnya berkata, "Aku mendengar, aku mengerti, aku siap bangkit." Maka sekarang, wahai jiwa terpilih, semesta mengundangmu melakukan satu hal sederhana, namun sakral. Ucapkan di dalam hatimu, atau pelan di bibirmu, sebuah pengakuan, "Aku bersedia dipandu. Aku bersedia dilindungi. Aku bersedia diajar. Aku bersedia bangkit." Biarkan kalimat itu menjadi kunci pertama yang membuka gerbang baru dalam hidupmu. Setelah itu, teruskan hidupmu dengan cara yang berbeda. Rawat waktumu seolah itu adalah benih yang kelak menjadi hutan. Rawat pikiranmu seolah itu adalah tanah tempat segala bentuk kehidupan akan bertumbuh. Rawat hubunganmu seolah itu adalah cermin yang setiap hari memperlihatkan siapa dirimu. Rawat uangmu seolah itu adalah air yang ketika mengalir ke tempat yang tepat akan menumbuhkan banyak kebun, bukan hanya satu halaman. Dan di atas semua itu, rawatlah terang di dalam dirimu. Jangan biarkan komentar menyakitkan memadamkannya. Jangan biarkan penolakan menguburnya. Jangan biarkan kegagalan membuatmu malu untuk bersinar lagi. Semesta menyaksikan setiap kali engkau bangkit setelah jatuh. Setiap kali engkau mencoba lagi setelah ditolak. Setiap kali engkau memilih tetap baik meski hidup tidak selalu manis. Dan karena itulah, wahai jiwa terpilih, pesan ini datang kepadamu, bukan untuk memanjakan rasa takutmu, tetapi untuk membangkitkan keberanianmu. Engkau tidak sedang diminta menunggu keajaiban datang tanpa gerak. Engkau sedang diajak menjadi bagian dari keajaiban itu sendiri. Dengan pikiranmu yang diperbarui, dengan hatimu yang disembuhkan, dengan langkahmu yang lebih sadar, dengan batas energimu yang lebih terjaga, dengan kewaspadaan batinmu yang lebih tajam. Mulai hari ini, berjalanlah bukan sebagai seseorang yang meminta-minta pengakuan, tetapi sebagai seseorang yang sudah menyadari bahwa ia adalah bagian dari desain suci semesta. Engkau tidak kecil, engkau tidak sepele, engkau tidak terlambat. Engkau adalah jiwa terpilih yang sedang dibangunkan. Dan ketika seorang jiwa terpilih bangun, seluruh gerak semesta di sekelilingnya menyesuaikan. Pintu mulai bergerak. Orang-orang baru mulai datang. Kesempatan mulai terlihat. Rezeki mulai mengalir dari arah yang tidak pernah ia duga. Bukan karena ia tiba-tiba lebih beruntung, tetapi karena ia akhirnya berdiri di posisi yang tepat dalam dirinya sendiri. Wahai jiwa terpilih, semesta telah berbicara. Simpan pesan ini di dalam hatimu. Baca kembali ketika engkau lelah. Dan jika engkau merasa siap untuk menyetujuinya, bisikkan satu kata yang sederhana namun kuat, amin. Biarkan kata itu menjadi jembatan antara batinmu dan seluruh langit yang sedang menyiapkan jalan untukmu.